Yo, Ma Bro dan Masis. Halo, selamat datang di Vicky Channel. Pada kesempatan kali ini, aku akan bahas tentang mental yang tidak stabil membawa bencana dalam percintaan. Yuk, kita bahas. Dia adalah Catherine Mary Knight, seorang wanita yang lahir di New South Wales, Australia pada bulan Oktober tahun 1955. Dan dia juga seorang anak yang dahulu dibesarkan dengan penuh kekerasan dan tidak ada keharmonisan dalam keluarganya. Walaupun demikian, Catherine mempunyai mimpi yang sangat indah, yang mana kelak mimpinya itu sedikit lagi hampir berhasil di masa depan, bersama dengan seorang pria bernama John Price. Catherine Mary Knight yang mana memiliki kisah hidup yang pilu saat dirinya masih kecil. Dia hidup layaknya berada di neraka setiap harinya. Bagaimana tidak, hari-harinya diisi dengan keluarga dan lingkungan yang toksik. Dia juga mempunyai 2 orang ayah dan 1 orang ibu bersama dengan 8 saudaranya. Ironisnya, sang ayah Catherine adalah selingkuhan ibunya. Waduh. Dan tak sampai di situ saja kisah pilu Catherine kecil. Dia juga seorang korban asusila atau korban pelecehan. Jadi, dengan kehidupan yang seperti itu, tidaklah salah jika dirinya tumbuh besar dengan memiliki mental yang tidak stabil. Padahal, kehidupan seseorang saat masih kecil harus penuh dengan kebahagiaan serta perlindungan di dalam keluarganya, agar terbentuklah mental yang stabil kepada sang buah hati. Sementara hal itu tidak dialami oleh Catherine kecil. Walaupun demikian, Catherine kecil sangatlah hebat, karena tetap semangat dan optimis menjalankan kehidupannya dengan sebuah mimpi yang ia pegang kuat, yaitu mimpi saat dia dewasa, dia ingin hidup lebih baik dan memiliki keluarga kecil yang bahagia. Sampailah pembahasan kita saat Catherine sudah tumbuh lebih dewasa, dan dia pun memilih pergi meninggalkan rumahnya. Kepergiannya itu dengan sebuah alasan agar dirinya bisa memulai hidup seperti orang lain pada umumnya, di mana dirinya bisa pergi bekerja, mempunyai teman-teman, melakukan aktivitas seperti hangout bersama kenalannya, bersenang-senang dengan berpesta bersama, dan menjalani hubungan cinta bersama seorang pria. Tapi kehidupan percintaan dirinya tidak semulus yang dia harapkan. Catherine telah melakukan hubungan percintaan dengan 5 orang pria yang berbeda-beda, dan semuanya berakhir kandas. Walaupun kehidupan cintanya tidak seperti yang dia harapkan, dia masih memegang kuat mimpinya dan percaya bahwa suatu hari akan bertemu cinta sejatinya. Dan mimpinya itu bakalan terwujud. Waktu pun terus berjalan sembari Catherine yang masih berharap pada mimpinya. Sampailah saat dirinya berusia 40 tahun. Dan kala itu dia bertemu dengan seorang pria bernama John Price, seorang duda beranak 3.
Pertemuan mereka kala itu layaknya takdir. Mereka pun sering bertemu dan menghabiskan waktu bersama, atau istilah yang kita kenal PDKT. Dan ternyata mereka mendapati chemistry serta kecocokan satu sama lain. Dan akhirnya memutuskan untuk berpacaran. Kita tahu bahwa hubungan mereka itu membuat orang-orang di sekitar mereka bahagia. Sebab teman-temannya melihat hubungan mereka itu sangatlah cocok dan serasi. Belum lagi nih, saat mereka berkumpul dan berpesta, mereka sering bermesraan berdua. Hubungan Catherine dan John dihabiskan dengan masa-masa yang bahagia pada awalnya, hingga mereka juga memutuskan untuk tinggal serumah. Nah, inilah kehidupan yang Catherine inginkan, mempunyai keluarga kecil dan kehidupan yang lebih baik daripada masa kecilnya yang menyedihkan. Cuman, semuanya belum benar-benar terwujud 100%, sebab status mereka saat ini masihlah berpacaran. Hingga suatu hari, Catherine dengan penuh kebahagiaan dan kepercayaan diri meminta John untuk menikahinya. Waduh, cewek dulu nih yang minta ke cowok. Agak-agak gimana ya? Wah, oke. Tapi John menolak keinginan Catherine dengan alasan masih trauma dalam hubungan pernikahan. Jawaban itu membuat Catherine kaget. Ibaratkan kita lagi jalan santai di pagi hari, tiba-tiba ketabrak tronton. Kan sakit ya? Oke. Dan gara-gara jawaban itu, pertengkaran pun terjadi. Dirinya yang merasa kesal dengan penolakan John, langsung mengambil sebilah pisau dan menikam John di dadanya. Syukurnya, luka itu tidak berakibat fatal. John masih bisa berdiri dan cuma terluka sedikit. Tapi karena John yang terluka dan merasa kesal langsung berteriak, "Pergi kau dari rumahku!" Catherine yang kaget pergi dari rumah sambil menangis. Hari-hari pun berlalu dan Catherine merasa kesepian serta sedih. Sampailah dia berpikir, "Aku tidak mau menghabiskan hari-hari seperti ini." Akhirnya, Catherine berkeinginan untuk mencoba berbaikan dengan John. Tapi, dia tidak tahu harus bagaimana untuk memperbaiki situasi yang ada. Catherine berpikir keras. Dan dia pun mendapatkan sebuah ide. Catherine pun mulai menjalankan idenya. Dia menulis surat kepada John yang mana berisi, "Aku ingin bertemu denganmu dan makan malam berdua di rumah. Aku juga ingin kita menghabiskan waktu berdua saja. Makanya aku membawa anak-anak pergi keluar dan menitipkannya ke kenalanku." Itulah isi suratnya. Beralih pada John yang saat itu baru pulang kerja. Sesampainya di rumah, dia kebingungan saat melihat rumahnya kosong. Dia pun mencari keberadaan orang-orang di rumah dengan perasaan yang campur aduk. Hingga John melihat sepucuk surat di meja. Dia pun langsung membacanya. Setelah John selesai membacanya, tiba-tiba dia pun marah. Kemarahannya itu disebabkan Catherine yang membawa anak-anaknya pergi tanpa meminta izinnya terlebih dahulu. John dengan kesal menunggu kedatangan Catherine. Dan akhirnya Catherine pun datang. Saat dia melihat Catherine, tiba-tiba luluh semua amarah dan kekesalan John. Ngapa pula gitu? Kok bisa? Hal itu disebabkan John terpesona dengan Catherine yang mengenakan baju seksy berwarna hitam. Itu udah tak pakai waktu lama, abis di ngelihat hasrat John yang telah naik langsung menyerang Catherine. Dan pergulatan kasur pun dimulai. Nah, apa yang akan terjadi?
setelah pergulatan kasur John dan Catherine. Itu semua akan dibahas pada part kedua, yang mana akan diupload besok, ma bro dan ma sis. Mohon bersabar dan ditunggu ya. Lalu semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan kita kesehatan serta panjang umur. Amin. Jika ada tambahan dan masukan dari kita, silakan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe, serta nyalakan loncengnya. Dan boleh juga untuk follow akun media sosial aku untuk info terupdate lainnya. Terima kasih, dan bye, ma bro dan ma sis.